budaya. Hampir lebih dari 1340 suku yang ada ini hidup berampingan dalam satu atap bernama Indonesia. Tidak hanya memiliki keanekaragaman suku dan budaya, di Indonesia sendiri terdapat 6 agama resmi yang diakui. Ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dengan adanya pluralisme di Indonesia, maka tidak heran jika isu-isu terkait intoleransi menjadi perbincangan yang sensitif sekaligus syarat akan makna. Isu terkait intoleransi di Indonesia sampai saat ini dirasa tidak pernah ada titik temunya. Semua merasa menjadi yang paling benar, semua merasa menjadi yang paling hebat di antara yang lainnya. Lalu bagaimana seharusnya kita menyikapi isu-isu terkait intoleransi ini? Apa sebenarnya toleransi itu? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hal tersebut dari sudut pandang 4 pemuka agama. Yuk belajar bareng! Rahayu, diperkenalkan, nama saya Rateman selaku perwakilan dari agama Hindu yang ada di Kabupaten Ende. Adapun kedudukan kami di kelembagaan sebagai Ketua Parisade Hindu Dharma yang ada di Kabupaten Ende. Perkenalkan, nama saya Pendeta Ferdinand Suparwo. Saya adalah Ketua Majelis Jemaat Gereja Masehi Jilid Timur. Saya Usman Abdul Hamid, saat ini sebagai Ketua Tanfiziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ende. Nama Romo Aloysius Lai, jabatan sebagai Pastor Proki Santo Yosef Raina Demets Mautopaga, Keuskupan Agung Ende. Saya mencoba untuk memahami toleransi itu dari kata tol, ya. Tol adalah sesuatu jalur yang sesungguhnya ada ruang kebebasan, ya. Karena semua yang melewati tol itu punya hak yang sama. Nah, dalam kaitan dengan toleransi adalah di mana seseorang atau pihak tertentu yang beragama tertentu, ya, memberi ruang kebebasan, ya, menghargai, menghormati meluk agama lainnya supaya mereka berjalan menuju tujuan, yaitu adanya perjumpaan dengan Tuhan yang diimani dan disembah itu. Bicara masalah toleransi di sini adalah bahwa kita hidup saling berdampingan antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya. Karena dengan rasa toleransi akan memupuk adanya rasa persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Karena menyadari bahwa kita yang hidup di negara Indonesia yang memiliki dasar Pancasila adalah melaksanakan adanya kebinekaan. Seperti itulah adanya, ya. Sehingga apabila nanti kita hidup di dalam bermasyarakat dengan beraneka ragam tata cara melakukan ibadah, maka kita akan bisa mendapatkan suatu kedamaian. Karena tujuan dari masing-masing kita keyakinan, keimanan itu adalah menuju kedamaian. Itu. Nah, jadi secara umum toleransi itu intinya itu kan saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Tapi dalam pandangan Islam dan secara umum sesungguhnya toleransi itu di dalam Al-Quran itu kita mengenal ada istilah tasam.
tasamuh ini artinya juga toleransi, sama dengan toleransi. Nah, ada tasamuh, ada tawasud, ada tawasum. Jadi ada 3 konsep, ada 3 sikap umat Islam itu yang kita pandu kepada Al-Quran itu sikap. Pertama itu tasamuh itu adalah sikap moderat. Moderat artinya kan selalu terbuka. Makanya dalam pemerintahan, dalam masa kepemimpinan Menteri Agama yang sebelumnya itu kan menerapkan konsep moderasi beragama. Jadi moderasi agama itu sesungguhnya dari sikap tawasud tadi. Sikap tawasud itu sikap yang moderat, terbuka, kemudian bukan liberal, sikap menghargai orang lain. Kemudian dari tawasud itu ada namanya tawasum. Tawasum itu seimbang. Jadi Islam itu kan selalu menjaga keseimbangan. Konsep keseimbangan ini terbaca dari sikap umat Islam dalam keseharian, baik dalam beribadah maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tasamu. Nah, tasamu ini yang toleran. Toleran, kita menghormati, menghargai sesama, bahkan lebih khusus kita harus menghargai diri sendiri dulu. Toleran terhadap diri sendiri. Dengan toleran terhadap diri sendiri, kita bisa berlaku toleran kepada yang lainnya. Menurut saya itu toleransi itu berarti ya saling menghormati, saling menghargai keyakinan dan kepercayaan dari setiap pemeluk agama. Itu toleransi. Menghormati dan menghargai. Itu paling pertama. Dengan menghormati dan menghargai, saya akan menerima sesama saya. Apapun latar belakangnya, ataupun walaupun dia berbeda dengan saya. Karena manusia, para penganut agama itu manusia yang semartabat, yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Saya mengungkapkan dan mewujudkan iman sebagai orang beragama. Terus mengenai dari agama Hindu juga, kalau umpamanya teman kita sedang melaksanakan hari raya, itu juga saling mengucapkan selamat merayakan hari suci bagi agama yang telah dianutnya. Dan suatu misal, kalau teman kita yang beragama Muslim, umpamanya di Idul Fitri, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, begitu pula yang Katolik, Protestan, dan lain sebagainya. Dan kami juga dari Hindu, dari teman-teman yang lain, yang teman dari FKUB, pada saat kami melaksanakan Hari Raya Nyepi yang dilaksanakan tiap 1 tahun sekali di bulan Maret, juga sama, jadi mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi kami semua umat Hindu yang ada di Indi. Itulah bentuk pelaksanaan dalam paguyuban, kerukunan, kebersamaan di dalam hidup bermasyarakat yang ada di Indi. Dalam konteks tasamu tadi, kembali lagi kepada niatnya. Nah, kalau niatnya lebih kepada untuk tetap menjaga tali silaturahmi, untuk menjaga toleransi, bismillah, menyampaikan salam. Tapi sepanjang kalau memang dia tidak menghendaki untuk menyampaikan salam, atau dalam konteks kehidupan bermasyarakat, tidak perlu harus kita ungkapkan. Dengan cara kita menghargai mereka punya perayaan, tidak mengganggu mereka punya pelaksanaan kegiatan perayaan
hari raya keagamaan, itu sudah salah satu bentuk toleransi. Tapi kalaupun sampai memberikan ucapan, itu lebih kepada tradisi, bukan syariat. Nah, itu kita harus bedakan syariat. Kalau lebih kepada tradisi, silakan aja. Tapi kalau memang mau cari aman, ya sudah. Narumorowe, silakan kita memberikan penghormatan sama mereka dalam bentuk kita tidak mengganggu mereka. Pada waktu mereka perayaan, kita tidak ribut-ribut di mereka punya rumah peribadatan atau di tempat-tempat ibadah. Itu sudah bentuk toleransi dalam pandangan Islam, wabil khusus Ahlus Hajatah di Ahlussunnah wal Jamaah. Inti daripada ajaran Kristen itu sebenarnya hanya ada satu, yaitu kasih. Dan di dalam Alkitab sendiri, hukum yang terbesar, ya, yang terutama adalah kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Itu merangkum semua ajaran Kristen. Karena itu dalam kaitan dengan pemberian ucapan selamat, tidak ada larangan, tidak ada penghalang apapun untuk tidak mengucapkannya, ya. Karena siapapun dia, sesama saudara yang beragama lain, dalam perjumpaan dengan Tuhan, dalam ritus, dalam acara, dalam berbagai bentuk peribadahan, mereka sedang melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Dan karena itu penghargaan yang nyata dalam bentuk kasih itu adalah memberikan ucapan selamat kepada sesama yang beragama lain. Itu sesuatu hal yang tidak ada larangan, tidak ada penghalang. Bagi orang Katolik, perbedaan itu bukan menjadi halangan untuk berkomunikasi atau berdialog atau membangun persaudaraan dengan orang lain yang berbeda. Sebelum Konsil Vatikan kedua, gereja itu punya prinsip, gereja Katolik itu, bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Tetapi setelah ada pembaharuan, kemudian gereja Katolik bertobat dari pandangannya ini dan kemudian membangun sikap untuk menghargai dan menghormati setiap orang yang berbeda dengan orang Katolik. Karena itu mengucapkan selamat kepada orang yang beragama Hindu atau Buddha atau Islam itu tidak soal. Tidak berarti bahwa saya masuk agama tertentu, tetapi sebagai tanda penghargaan, penghormatan, atau ya tadi saya omong tadi sebagai dukungan bagi sesama yang merayakannya. Persoalan isu terancamnya toleransi, isu itu boleh saja, tapi kembali lagi kepada konteksnya supaya isu intoleransi ini tidak terus berkembang dan pecah belah cerai-berai kita di Indonesia ini, maka konsep Nahdilin, konsep Nahdlatul Ulama tetap pada pegang pada 3 sikap tadi itu. Kemudian diharapkan pemerintah mampu mengelola negara bangsa ini secara baik untuk tetap menjaga keseimbangan. Keseimbangan banyak. Kalau tadi tasamu tawasun itu keseimbangan konteks kehidupan dunia akhirat, keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jadi bagaimana yang mayoritas mengayomi yang minoritas, dan yang minoritas jangan bersikap tirani kepada yang mayoritas. Itu poinnya saja kalau kita menjaga intoleransi. Selalu optimis tentang
bagaimana kehidupan umat manusia dalam berbagai macam aspek kehidupan. Karena sejarah kelam manusia itu sudah selalu dari abad ke abad itu selalu manusia selalu mengalami situasi-situasi yang kelam, tapi bisa keluar dari kesulitan. Contoh dulu kan dalam sejarah Kristen Islam kan ada perang salib. Itu jadi luka yang mungkin bisa terbawa sampai sekarang. Tapi meskipun demikian, agama Kristen dan agama Islam ini bisa keluar dari situasi kelam itu dan mulai perlahan-lahan membangun sikap dialog, membangun persahabatan dan sebagainya, sampai terjadi sampai saat ini untuk mengarahkan umat ini supaya menghormati. Jangan tunjukkan perbedaan. Kalau tunjukkan perbedaan tidak ada guna, tidak akan titik temu. Perbedaan teologi, tauhid dan lain sebagainya dia sampai kapanpun tidak akan titik. Tetapi kita mesti menunjukkan hal-hal yang harus kita berjuangkan bersama, soal ketidakadilan, kemiskinan, itu yang harus diperjuangkan bersama-sama. Mengenai toleransi yang ada di Indonesia itu sebenarnya sudah baik, sebenarnya seperti itu. Hanya mungkin kalau misalnya ada yang terjadi apa masalah itu karena mungkin belum ada juga pemahaman yang secara mendalam kaitan dari masing-masing pemeluk itu kurang begitu memahami ajaran yang harus apa yang kita lakukan kepada orang lain seperti itu. Karena bagaimana juga bahwa sesungguhnya keyakinan kita yang berbeda itu semua berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya mengenai pelaksanaannya itulah yang memang secara logika berbeda-beda, karena asal usul sumber dari mana asalnya kita punya keyakinan itu juga berbeda-beda seperti itu. Dan oleh karenanya itu seperti semboyan kita dalam Pancasila kan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa seperti itu. Jadi secara garis besarnya bahwa kita menyembah kepada Tuhan dengan jalan cara yang berbeda-beda, hakikatnya yang dituju hanya satu. Tuhan itu tidak ada duanya. Itu adanya. Saya tidak setuju dengan pendapat ini, karena itu mengandaikan seakan-akan bahwa negeri ini sepertinya ada dalam ancaman yang besar. Kalau pernyataan seakan-akan toleransi itu di ujung tanduk, itu kita mengandaikan negeri ini dia berdiri di atas tanduk itu, ya, dan dia sepertinya ketika kita menyentuh atau tidak menyentuh pun dia langsung akan mengalami persoalan. Kenapa saya tidak setuju dengan pendapat ini? Karena negeri ini dia punya landasan kuat. Landasan kuat itu adalah Pancasila yang menyatukan perbedaan-perbedaan. Menurut saya juga adalah bahwa sesungguhnya ini hanya permainan media yang membesar-besarkan hal ini ketika bicara tentang toleransi yang di ujung tanduk. Ketika sekelompok orang yang sepertinya intoleran, pemberitaannya tiap-tiap hari disampaikan, maka seakan-akan ada suatu kekuatan besar yang akan menghancurkan negeri, karena toleransi itu hampir merusak.
toleransi itu dirusak oleh kelompok-kelompok yang intoleran. NTT memang dipuja-puji sebagai nusa tertoleransi itu. NTT itu nusa tertoleransi tadi. Kita bangga, tapi itu juga menjadi tantangan juga ya. Apakah benar kita menjadi contoh atau teladan toleransi sejati? Ya, tantangan, kebanggaan sekaligus tantangan, ujian yang di tengah situasi modern dunia ini. Oleh karena itu memaknai kehidupan toleransi di NTT ini, maka untuk menjadi paling tidak miniaturnya Indonesia, maka NTT itu, masyarakat NTT dengan keberagaman ini, dengan kemenyambungkan ini, itu poinnya itu kita saling menghormati, saling menghargai, dan memaknai bahwa kita itu secara emosional dari satu masih ada runtunan kulturnya, kultur budayanya. Dari nenek moyang itu kita ada kawin-mawin. Nah, ini yang kita terus jaga. Kemudian dalam konteks bersyariat, dalam konteks berkeyakinan, tentu kita harus seperti tadi itu, toleransi kita tetap jaga, kerukunan sesama kita tetap pelihara, kemudian mengeliminasi konflik-konflik yang sosial yang digiring kepada persoalan-persoalan syariat. Itu yang poinnya paling penting. Konflik tidak mungkin kita hindari, karena konflik itu sunatullah. Kenapa saya katakan sunatullah? Sejak Allah menciptakan Adam, itu setan juga sudah buat konflik. Keturunan Adam aja sudah konflik. Jadi konflik itu sunatullah. Tetapi bagaimana kita mengmanage agar konflik itu tidak membawa kerusakan-kerusakan di dunia yang berdampak kepada kerusakan akhirat, itu bagaimana kita memanagenya, kita mengelolanya. Kalau di Kabupaten Indi, terlebih di Kabupaten Indi ini, menurut pengamatan saya yang selama saya tinggal di sini, mengenai toleransi itu sangat baik dan bagus, baik di perkotaan maupun di tingkat kecamatan. Karena menurut saya ada satu ruang terbuka yang mesti kita masuki, yaitu ketika bicara tentang persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan menyangkut dengan ketidakadilan, persoalan-persoalan kemasyarakatan, itu yang mesti kita sama-sama beri perhatian, ya. Sehingga nyata toleransi penghayatan kita, kemaknaan toleransi kita itu nyata di sana, ya, dalam hal-hal berkaitan dengan persoalan-persoalan kemanusiaan. Kadang-kadang ada kebablasan. Kebablasan tadi itu seperti itu. Nah, karena sudah terlanjur menyikapi untuk kita menjaga silaturahim, akhirnya masuk kepada ranah-ranah syariat. Ini Al-Quran sudah jelas-jelas menegaskan, aku tidak akan sembah apa yang kau sembah, dan kau pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Karena sesungguhnya agamamu itu ya untukmu, sedangkan agamaku itu lakum dinukum waliyadin, itu jelas itu. Tetapi di satu sisi kita, kenapa katakan tadi itu sunatullah, itu perintah Allah. Perbedaan itu sunatullah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah memang menciptakan perbedaan suku, perbedaan
adat istiadat, perbedaan jenis kelamin, perbedaan warna kulit, bahkan sampai dengan perbedaan perasaan, termasuk perbedaan keyakinan dalam beragama. Tetapi dalam konteks kehidupan untuk rahmatan lil alamin tadi itu, lita'arafu, supaya kamu saling mengasihi, saling menyayangi. Tetapi jangan sampai, karena pada surat yang lain Allah tegaskan, kalau masuk kepada ranah-ranah yang syariat, kita harus batasi. Ya. Nah, suatu contoh yang kaitan begini, Mbak. Seumpamanya mengenai toleransi memang ya baik, bagus juga, ya toh. Tapi batasan umpamanya begini. Seperti yang pernah terjadi kalau misalnya ada kebaktian di gereja, umpamanya begitu tuh. Nah, terus di situ tuh antaranya pemeluk Katolik dengan kemudian yang dari agama Kristen yang lain. Jadi waktunya misalnya kebaktian ke sana ikut sama berbakti, tapi diberikan kewenangan tidak menerima hostia. Suatu contoh seperti itu. Mestinya kita tidak mempersoalkan ajaran agama lain. Kita fokus untuk mempelajari, mendalami kita punya ajaran agama. Sebab dengan fokus mempelajari, mendalami ajaran agama kita, maka kita sesungguhnya kita akan memahami apa sesungguhnya ya keunikan dari agama kita. Lalu di situ juga kita akan melihat bahwa ada keunikan pada agama lain. Ya. Itu setiap agama ada punya pendekatannya masing-masing. Ya. Kalau kita Katolik itu sudah jelas. Walaupun tidak dipungkiri bahwa ada umat yang fanatik, yang menganggap orang lain itu kafir semua. Itu sebagian. Ada orang-orang Katolik yang fanatik. Tetapi secara kelembagaan sebagai sebuah gereja, baik gereja lokal maupun gereja universal, kita berpedoman pada satu ajaran. Ya, satu ajaran. Lalu kemudian ajaran ya, yang paling pertama tuh kitab suci itu. Kemudian dokumen-dokumen gereja, lalu seruan dan ajaran haus dan lain magisterium gereja. Toleransi pada dasarnya adalah baik adanya. Namun perlu dicatat bahwa toleransi diperbolehkan selama tidak bersinggungan dengan akidah seseorang. Artinya, kita dilarang mempertukarkan akidah atau turut serta dalam peribadatan agama lain atau mengikuti ajaran agama lain